Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin muslimat jamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan juga salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim yang mulia semua guru-guru kita kembali mengaji dalam maudu'at tafsir. Malam ini kita membahas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 263 dan 64. Tafsir yang kita rujuk malam ini tafsir Al-Baghawi, tafsir versi kalau Al-Baghawi ini madhab fiqihnya Syafi'iyah, tentunya berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini tafsir mu'tabarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Makna bebas qaulun ma'rufun, ucapan yang ma'ruf atau perkataan yang ma'ruf, yang baik. Wa maghfiratun, dan pemberian maaf, memberi ampun. Khairun min sadaqatin, lebih baik dari memberikan sedekah. Yasba'uha adza, sedekah yang menyakitkan atau menjengkelkan orang yang diberikan. Jadi mau disampaikan oleh Allah, ada dua pemberian kita kepada orang lain. Pertama, memberikan bukan dalam bentuk barang, bukan sedekah barang, bukan benda, tetapi memberikan ucapan, perkataan, bisa nasihat, bisa informasi, bisa pemberitahuan, bisa permohonan maaf, pokoknya sifatnya ucapan yang baik. Yang kedua, yang bersifat memberikan barang, seperti sedekah. Firman Allah, perkataan yang baik atau yang ma'ruf itu lebih baik lagi daripada memberikan sedekah yang menyakitkan. Bukan daripada memberikan sedekah. Perkataan yang baik bukan lebih baik dari memberikan sedekah, tapi perkataan yang baik lebih baik dari memberikan sedekah yang menyakitkan. Jadi jangan dipotong pada sedekah. Baik nabi bersedekah pursit nepegah yang god mantap. Jadi pegah yang godnya lebih god dari memberi yang menyakitkan. Bukan memberi yang menyakitkan. Kita ingin melihat bagaimana Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Baghawi menjelaskan ai kalamun hasanun, yaitu ucapan yang santun, ucapan yang baik. Ini yang lebih baik. Waradda ala sa'ili jamilun, ketika kita menolak orang yang meminta dan dia meminta dengan baik-baik juga. Nah, orang gemelake secara god bertanya, peminta ceritanya, dia meminta atau orang minta sedekah lah, yang meminta dengan cara yang baik. Ketika kita tidak memberikan, ini bukan suatu masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah
ketika memberikan dengan menyakiti yang menerima. Kalau tidak mampu diberikan, maka diucapkan dengan perkataan yang baik, dengan cara menolak yang baik. Raddus sa'il, tolak berat-berat. Karena kan Allah mentang bengih. Adik urung lelakainya pi bengih di. Oh baik lagi nya menyokah Nabi nu berat-berat. Elokah nak apa sahabat haron baik lagi nya lah. Pastikan komplainan. Ilung kan enggak lu lelakai oh kah Nabi nu berat Johana. Puyannya ho delung ho. Jadi saya kira secara psikologi orang yang meminta itu pun senang ketika tidak diberikan dan kita menolak dengan cara yang baik. Dengan catatan dia pun meminta dengan baik. Dah gitu leh raddu ala sa'il jamil. Menolak orang yang meminta dengan baik-baik. Mamanya ilake dengan hana baik-baik. Mungkin kalau ilmu respon. Ya lake ya patha waktu nyom tu. Nya kadang-kadang itu biar kalimat, "Oh ya kayak patha." Menang kira-kira. Jadi meminta pun harus baik, bukan hanya menolak dengan baik. Meminta pun harus dengan cara yang baik. Sehingga orang yang tidak mampu memberikan akan menolak juga dengan cara yang baik. Jadi mandua perintahnya. Kan perintah tolak yang baik, laki aja sana baik. Sama kedua-duanya diperintahkan dengan baik. Wa qala al-Kulabi du'aun salihun yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi. Kalau kita tidak mampu memberikan, kita juga masih lebih baik mendoakan orang itu dengan kebaikan di belakangnya. Nah urang enggak melake, hana mampu tak berikan, hana tak keun ke dalih lelaki maaf dan sebagainya, ilikut gaknya dalam doa gaknya. Ya Allah urang yang jak fatnya nabi ya Allah, bermudah rezeki ke. Lun hai lumbi ya Allah, bertumang rezeki di tempat yang lain. Hanya maknanya syid qaulun ma'rufun. Maka kadang-kadang itu lain tanggapi kan. Ya Allah tuanku nabi urang nyan bek lung saya saja ai ke ipe ke bek tu lung saya saja kau mana. Wiruh hijau lain tiga kupu kena tapi. Ya. Saya jadi itu karena pada situasi yang sudah memberigenkan. Ya, jadi kita lihat lagi wa maghfiratun dan memberi kemaafan. Ai tasdiru alaihi hillatahu wala tahtuku alaihi sitrahu. Tanya hana perle daya umbar. Kita dilarang mengumbar kebutuhan orang lain pada orang lain. Datanglah seseorang yang meminta kepada kita, ketika tidak mampu kita berikan, yang pertama sudah kita tolak dengan baik-baik dan tidak perlu kita umumkan. Hana perle daya bahasa Aceh daya kupru. Abeh ratau urang kupru. Dan kita maklumkan nantinya ni melake baklum baru. Jadi tak umumkan. Jadi pertama hana tabi. Yang kedua tak umumkan loh. Adik hana tabi bukan lain bacut. Jadi bertambahlah mungkin menyakitkan hati. Sehingga ada orang kadang-kadang ketika meminta jin simaknya. Pinjampai mbak tanya umur tu kan. Pinjampai umah yang menyonal leke maaf hana tapi nyo bet ada awak go nyo memang halu kejik leke tu menaji cuma penting nak tak demam bet ada awak go berpesan lom lagi nya. Maka ketika itu kita tidak mengumbar pada orang lain karena agaknya malai gefitnya. Dalam keadaan juga dia merasa hina mungkin atau dia merasa minder, jadi tidak mengumbar. Dumna tajuk hanjit tak umbar bak go, apalagi hana tajuk. Musuh ada jauh, hanya tidak umbar. Karena itu disebut manna wal adza, tidak ada penjelasan. Khairum min sadaqatin
menolak dengan cara yang baik itu, dengan bahasa yang baik itu, maka lebih baik dari memberi sedekah yadfa'uha ilaihi, kita berikan kepadanya, tetapi yatba'uha adza aimanna wa ta'siri lisaili au qaulun yu'adzibuhu, yaitu dengan mana mungkit bahasa Aceh munyet atata tapi Nabi peng ke gop sertuh ribe rata tempat ya begah ke tan unyet apa ke, jadi munyet-munyetnya larangan, maka hanya dah munyet berikan kau aduh munyet atata. Nah, jadi kita berikan dengan tidak kita iringi munyet-munyet, karena mana itu munyet-munyet itu sifat yang menjengkelkan si penerima, sehingga si penerima pun mungkin berontak jiwa tiga tolong enggak pun pegah mantabahnya mana ikhlas tak tolong pi pasti lagi yang terdepan. Jadi mana yang gelar ada meremehkan dia, memojokkan dia, bahkan menyudutkan dia itu dengan nilai-nilai kehinaan. Otace yu'adzaihi, meremehkan orang lain. Ini larangan di dalam Al-Quran. Berarti ayat ini diambil oleh ulama tasawuf, dimasukkan di dalam penjelasan-penjelasan tasawuf. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah itu maha kaya, maha penyayang, penyantun, yaitu la yu'ajjilu bil uqubah ala mayyamannu wa yu'addi bis sadaqah. Idealnya orang yang berbuat manna yang disiksa oleh Allah, orang yang berbuat adza yang disiksa oleh Allah. Tapi Allah maha kaya dan maha penyantun, han disiksa dunia. Orang yang berbuat mana yang munyek-munyek han disiksa dunia, yang ada disiksa dunia, tapi Allah sayang ke disiksa untuk urang akhirat. Atau terhadap orang yang berkata yu'adzi bis sadaqah, sampai-sampai ada orang yang nantinya menyesal menerima sedekah, katanya nyangka karulah pahala tu tanya menanti dari pegak legok orang tupu lagi nya nah tulah kuat tuang ibi nak kalimatnya nya tupu lagi nya nah kucok ju apakah mana ada manyo hai tunu tu pala tu cehmeh tu brigen tu li sibi ke katanya oi pegah mata bohnya ke katanya male pak go. Jadi ini namanya manna wal adza dalam Al-Quran. Bahasa Aceh munyet atau singkat lom menyek-nyek. Nah lom lih munyet panang lom menyek-nyek. Nyek dat. Nyana ke. Bi bahasa Aceh oleh. Lih kamu bahasa Aceh. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan, menghapuskan sedekahmu. Jadi seolah-olah draw terhapus sedekah. Padahal yang pindah pahalanya ke Allah pindah. Tapi kekali Allah baik hapus pahala ke bukan ni tak hapus dia pahala draw tu maksudnya dia tak berbuat amal kan mungkin tak hapus ke draw tu pahala, pasti yang hapusnya Allah. Tapi Allah kekeng katanya baik ke hapus pahala ke, menunjukkan apa? Bukan Allah, bukan maksudnya baik tak bekas ya Allah ne pahala lu ne pinah panai lu pinah lu kakak pinah ke draw ke seolah-olah lagi nyan. Maka kepegat dalam mukhatabah la tubtilu, jangan kamu membatalkan sedekah-sedekahmu itu dengan cara kamu mengungkit-ungkit, menyet-nyet, agak bunuh pegah, wal adza, dan menyakiti orang menerima,
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak hartanya itu tapi ria'an nas, ria, memperlihatkan. Rianya dari kata ra'a, ya, riaun. Nah, jadi memperlihatkan. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan jangan pula kamu memberikan sedekah itu maksudnya seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ini adalah perilaku orang-orang kafir. Orang kafir kan memberi itu sebanyak-banyaknya. Iman itu mahana, tidak iman kah? Jika sedekah, jadi yang diberikan oleh kafir ini tidak disebut sedekah dalam bahasa agama. Hanya orang-orang kafir membantu orang-orang mukmin, tapi tidak dinamakan sedekah. Apa juga namanya? Kebaikan sosial dalam bahasa umum. Famasaluhu, dan perumpamaan orang yang bil manni wal adza itu kamasali safwanin, seperti safwan, yaitu batu besar yang licin. Kenanan urang safwan nyan maksudnya batu yang halus, batu licin, lagi marmar. Alaihi turabun, di atas batu yang licin itu ada debu. Itu tacok batik sini yang halus, di atasnya nak abai atau taple tepung, debu juga. Fa asabahu wabilun, perhatikanlah ketika sebuah batu yang besar yang licin lalu kita taruh debu di atasnya atau tanah. Perhatikan ketika fa'asabahu wabilun, itu hujan yang paling raya, hujan deras. Apa yang terjadi? Hujan deras membasahi batu yang licin, di mana di atas batu tadinya ada debu. Kaito hujan, fatarakahu salda, batu itu pasti tidak ada apa-apanya di atas batu lagi. Hoka be abuno, hanale abe, kemana sudah debu-debu itu? Sudah terhapuskan oleh derasnya air hujan. Kemana pahala kita? Kan banyak bersedekah, sudah terhapus oleh manna wal adza, terhapus oleh munyet-munyet dan ria'an nas. Nah, jadi ayatnya gecok le ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali misalnya, geangkat bicara tentang akhlakul madmumah, yaitu akhlak yang tercela atau sifat-sifat yang tercela. Salah satu sifat tercela adalah riya. Ayatnya gangkat, dibahas. Nah, apa itu riya? Riya itu itulah ria'an nas, memperlihatkan kepada manusia. Kita lihat tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapuskan sedekah-sedekahmu. Ai ujura sadaqatikum, maksudnya jangan kamu hapus fahalamu yang sudah kamu berikan dengan bersedekah. Bersedekah banyak sekali kita diberikan fahala, karena bersedekah itu adalah bicara uang keluar, yang tidak semua orang senang dengan uang keluar. Lalu mbak rapat kan ramai urunja. Nyo judul rapat malamnya peng tebit yang siro-ro cok silo. Kenapa kau rumah aku ke pupu rapat dong. Oke, nah bantuan. Rupanya pakat petubit peng yang siro-ro teketnya soh juga letak. Ya, maka tidak mudah bicara uang keluar itu tidak mudah. Karena tidak mudah, orang yang mau mengeluarkan uang Allah berikan fahala yang banyak. Nah, jadi karena fahala yang banyak maka sungguh rugi apabila fahala yang banyak itu dihapus sendiri oleh si pemberi dengan cara ria'an nas. Bat Aceh
ria'an nas nyan muta'ah. Nah, jadi buat muta'ah je nagat. Yang gat pu guta'ah nyang gat. Nah, tanya bujit ke orang yang guta'ah lego. Baik sampai orang yang muta'ah bak gop. Muta'ah nyan ria'an nas keun. Nya ita'ah nya berarti tanya. Tegur. Baik. Bil manni wa ala sa'ili, terutama kepada pihak yang kita berikan, baik perorangan atau bersifat lembaga. Anak mucih perorangan gede, juga bersifat lembaga atau keluarga. Dan kalimat ini keluar pada orang-orang yang tidak ikhlas. Boleh jadi karena kapuncak tak berigen mono emosi keun long nyan bit hanai teroi nyan jamun nya ti kuliah nya mulai semester tak ruk ngoi sudah nyan mandum lum biaya haji. Ketika itulah gugur fahala-fahala yang diberikan. Itu sangat mudah hilang fahala. Nya hanai teroi nyan jamun nya mulai banyak sampai nya long beraya nya. Nya long kubah tinan nyan can di pajohano menang ke. Begitulah momok yang dia ucapkan. Itu namanya bil manni tadi. Kemudian waqala Ibnu Abbas, dilihat dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bil manni 'ala Allahi ta'ala. Bil manni maksudnya memperlihatkan ketidakikhlasan kita kepada Allah. Wal adza li sahibiha, sedangkan wal adza memperlihatkan ketidakikhlasan kepada si penerima. Jadi ba Allah kita perlu mahana ikhlas, ba urang terima kita perlu mahana ikhlas, maka ini adalah manni wal adza. Maka tidak boleh ketika seseorang memberi itu mencabut kembali. Nah juga nyom yang hana suara lung kali nyo jakrung kali ku bagi cok pulang hana ta cok pulang mentang tang ungket raya ti salah tu pulang tak cok long pulang berat long. Jadi mio kali hijau jakrung hana munang tu enggak masalah, sedekah. Sedekah pi menyo ta unyet sengaja kali tak ajak melasahnya ndak sembahyang maghrib kali nyo. Uji melasahnya nak sembahyang maghrib kali nyo. Yang aku nak menumpuk urang-urang nyo duk nak tanya, "Pakah nak suara lu melasah gampung nyo?" Padahal jakrung ku lu yang aku bagi kena. Tho yang tu mung gup senalu ko sace. Karena jakrung nak tengok gelung-gelung. Menang kira-kira. Jadi bil manni wal adha. Jadi mio kata juk sedekah. Doakan kita sukses, bersedekah, nafala, kan bargaining, bukan sebuah posisi tawar. Posisi tawar berarti tidak diperoleh apa yang namanya itu pahala sedekah. Wal adali sabi, thumma dha lidzalika talan. Kalladzi yunfiqu maluhu, Allah mengumpamakan, darabanya mengumpamakan. Maka dalam kamus bahasa Arab, daraba itu tidak saja bermakna memukul. Daraba ada yang maknanya memukul, ada yang maknanya mendidik, ada yang maknanya menegur, ada yang maknanya mencontohkan. Daraballahu masalan, Allah mencontohkan perumpamaan orang yang hilang pahala dengan sedekah. Kalladzi yunfiqu maluhu, yaitu seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ai ka ibtalil ladzi yunfiqu maluhu, yaitu dia membatalkan apa yang telah diinfakkannya itu. Kenapa menjadi batal pahala? Ria'an nas, karena memperlihatkan pada manusia semata-mata. Maksudnya dalam konteks ria, mutu'ah bahasa Aceh. Ai
miraatan wasum'atan, pulumah dan pedengar. Sum'ahnya pedengar wak go. Nya hanai lai tumeng dengar tiang sedekah nya kalau tawa-tawa. Nah, mampu tak tumeng pedengar ada urang. Nya urang maksudna ada boleh nan kan. Nya kira-kira urang hanai baca puman tak minta cara biak baca tanya. Ya kena kajak saya nya. Aku nak yang buka tak padahal nak pelumah tulisan dia yang tanya mana le sinam terdekat misalnya. Jadi itu masuk kategori sum'ah juga. Kita belum puas ketika orang belum melihatnya atau belum mengetahuinya. Liyurau nafaqatahu, untuk memperlihatkan besaran sedekahnya. Wa yaqulu, agar orang-orang yang melihat mengatakan, kali baca penuman, baru baca penuman, sedekah lain, mangribe, naiknya 5 juta, yang agak lumah bagus kali ni, pak ni daftar burung bi sedekah, kau bi sedekah home Cina baca kerana, padahal tujuan yang baca dengan yang kode ni 5 juta, ikut mangribe mesti, kang kau baca, oh mah kali baca saya, banyak gampangnya. Innahu karimun sakhiyun. Yang kedua ni yang nak kriat itu, lain mandung kriat. Ka mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Inilah maksudnya ria'an nas. Jadi munyohana inginkan lagi nyo, kaikun haikun ni gede, nyah nak keria. Ambek tu ilu hang pujuk 5 juta sebab apa kan? Goi 5,000. Nyan pikon ni yang kan di Cina dalam kitab Imam Nawawi ketua luna kalimat kan mencih kitabnya banyak konsep itu. Hana tapugot sesuatu karena ya tu manusia rianya itu. Dan tapugot sesuatu karena manusia sire nak buat belah kerja gafai lang tek Arab. Berbuat sesuatu karena manusia syirkun. Tidak berbuat sesuatu karena manusia riaun. Contoh Cik Ron hanani tulis sedekah ni. Ya maksud kan? Ukun. Loh nak tulis. Sebab dia kata tulisnya hanya kira ria yang ukun. Ya, ilu hana galak aku ria dah. Ilu hana aku tulis-tulisnya. Ilu hana galak aku ria. Ubaik depu pilih gok long sedekah. Yang karya ti. Sebab betul hana tulis guna karena manusia ti. Ria ya. Jadi bukan tidak berbuat, bukan tidak berbuat karena manusia, tapi jika berbuat juga karena Allah. Ketika berbuat karena Allah, orang menghakimi kita ria, memvonis kita ria, nyan batal vonis orang. Karena ria itu adalah urusan hati, bukan urusan penampilan. Dan tanya jita bantah baul. Auman hajak sembayang awai tahan nyengkah karya pak adepu jita ke lagi nya. Pak adepu lu ria. Nam tulis nama badan lung aku ria. Ayana. Hai late kadepu kah late lung ria. Dalam laut dapat diduga, dalam hati tidak ada yang tahu. Maka ria ngahana ria kepada si pelakuan bakdro teh naik dipur kau. Jadi masalah ria itu tidak usah takut divonis orang. Nyan bek-bek yo ni vonis lego. Hanimat vonis orang ria. Maka ria tidak bisa dihukum secara lahir. Nanti dengar urang drop polisi karena ria. Ironia tetap polisi putra salah tak putra salah ria ni. Ria sesuatu yang abstrak. Hanya ada di dalam hati dan itu tidak bisa dihukum secara jinayah. Urang ria hanji drop le WH. Hanji drop le polisi. Hanji drop karena ria itu hanya Allah yang tahu dan kita yang merasakan. Maka bek yo dihukum le gop ria. Kita hanajak sembahyang jemaah kali. Yang ke orang kali pujak sembahyang jemaah. Awal baca pujak, pegah ria. Aku nak pujak le. Hanji dengan nyai, hanji dihukum secara lahiriah.
Dan ria itu bukanlah sebuah yang sifatnya tangibilitas, kan penampilan lahirnya, kan penampilan lahir atau batinnya. Maka ria itu disebut penyakit batin, bukan penyakit lahir. Jadi biar orang menghukum kita ria, tapi pastikan kita tidak ria. Walaupun nan ditulis beraya yang berkahnya dan hanjit ham di panitia. Umang lekai maaf panitia. Yang gara-gara ada yang tulis hilung terkah 5 juta orang lain 5 ribu. Nya hilung mandung kai tuduh legok ria. Nyampe tulis nya hana masalah ya. Hana puyak garang pian. Karena itu ada pada si pelakunya. Itu bahas lebih detail dalam kitab tasawuf. Habis buat ya? Oh ya. Silakan mungkin. Ya, baik jamaah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustaz Misram Buadi beserta para jamaah semua. Berbicara masalah sedekah memang sangat besar pahalanya Ustaz. Malah orang yang sudah meninggal dia minta hidup sedikit lagi ingin bersedekah. Mungkin begitu Ustaz. Kemudian pertanyaan kami Ustaz, bagaimana kriteria orang-orang yang wajib kita mensedekahkan? Misalnya begini Ustaz. Kadang-kadang orang yang meminta sedekah atau yang mengemis itu badannya sehat, semuanya sehat. Kadang-kadang ada yang turun dari becak, ambil karton satu, turun untuk anak yatim. Dia pakai jilbab, pakai apa masker atau cadar, kita nggak tahu dia kemana uang tuh. Itu kriterianya. Kemudian kalau orang mengutang atau minta pinjam udah biasa, itu mungkin teman kita Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Larangan yang ada meminta, bukan larangan memberi. Kan? Jadi ketika orang merasa diri cukup, itu bagi dia dilarang meminta dan hina meminta. Al yadul ulia khairum min yadis sufla. Yang memberi lebih mulia dari yang meminta. Jadi yang dilarang adalah menjadi orang meminta tanpa kebutuhan, bi ghairi hajatin, tanpa emergensi. Hana emergensi cara sagerote, yang dilarang meminta-minta, apalagi menjadi profesi. Apalagi bertahun-tahun sepanjang hidup gelarang, tapi memberi hana gelarang katanya. Hana memberi gelarang. Mana gaya tulis Pak Timpang dilarang memberikan sedekah. Nyan getinjau dari segi mengganggu lalu lintas. Kon ke objek yang meminta. Betul sih hana salahnya. Ketika di lampu merah, kadang-kadang ada kalimat masyarakat dilarang memberikan sedekah di persimpangan jalan. Kon karena larangan memberi, karena memberi sangat mulia dalam agama. Larangan itu ditinjau dari segi mudarat pengguna jalan. Ka lampu hijau, ikatnya ndang liuk-liuk peng sedekah. Bang 5 ribu, kan jadi ke 12 nah sebab kita 2 ribu. Kon katrep jaju. Tet motor likut. Pulang ambulan, pulang udah ngejar mau sakit, maka bahasa memberikan orang lain. Kenyang kenara larangannya, maka yang meminta itu pun semestinya tidak bagus di jalan, tidak bagus ya. Ulang pun 2 drum, mopok motor-motor go, naga bak ketanyu naga, dalam pandangan nggak bagus tu. Nah, jadi bukan pada orang memberi yang menjadi kritikan, tapi pada yang meminta. Yang kedua, apa pertanyaan? Habis kami ya. Barangkali jamaah yang lain, nah yang ingin bertanya, kami persilakan. Insya Allah puasa Allah berikan kemudahan untuk tanya bersedekah lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Baik. Jadi intinya setelah kita baca ayat ini, kita tidak usah berubah apapun dengan cara dan prosedur yang sudah kita lakukan sekarang ini. Betul kita baca ayatnya. Kemudian pengumuman sedekah apa ahli. Lanjut aja. Hanya kita tidak menyelipkan rasa ria dan bangga saja ketika kita telah bersedekah kepada manusia, nyantai, sampai menyakiti orang lain. Maksud contoh tu bersedekah baju kepada orang lain. Bang merempok kita, oh pai tak bajunya, yang tu tinggal belum sedekah belum geron, kan malai katnya. Tu je. Aku kata, oh boleh tak boleh baca yang sedekah lalang kawan ibu rumah, ibu turi bago.
Jadi membuat orang lain malu. Mana? Jadi ria'an nas atau adza benar. Ria'an nas adza. Kemudian ayat berikutnya umpama tadi ya. Jadi Al-Qur'an penuh dengan tamsil. Tamsilnya adalah umpama supaya mudah dipahami. Misalnya ada pertanyaan, secepat mana kita hilang pahala gara-gara membuat adza dan membuat manna tadi? Allah umpamakan, perhatikan ketika debu di atas batu, kemudian turun hujan deras. Cepat enggak hilang debu tadi? Cepat. Begitulah cepatnya hilang pahala katanya. Yang kecil bethat tamke-ke dan bethat mudah-mudahan ya. Famasaluhu ay mislu hadzal murai. Perumpamaan orang yang ria itu kamasali safwanin, seperti batu yang besar, al hajarul amlas, batu yang kecil. Maka kertas cane bahasa Indonesia apa? Nalom istilah haji. Amplas dari bahasa Arab amlas. Ya, kertas amlas, kertas pelicin artinya. Kertasnya enggak sah, tapi untuk membuat yang lain jadi amlas. Nah, jadi kertas amplas, kertas pelicin. Kertas cane. Cane bak roti binaidu. Tinan binaidu. Karena ada kesamaan. Ikun cane karena irtik-irtik saka, kertas amplas kan saka ya. Yang kerja band pakai cane ya. Kertas cane mirip-mirip dengan penampilan cane. Cane irtik-irtik saka. Jadi tetaman menggertut, maka kertas amplasnya tabuhnan lagi tanya. Kertas cane karena mirip dengan cane. Nah, 2 menit Ustaz. Ya. Ustaz, nah pertanyaan sama Ustaz. Silakan. Dalam pengumpulan sedekah misalnya di masjid di Manasah, ada nasi orang ke sedekah le becut. Ada datanya le tak nunggu sedekah. Memang sengaja lah mau sedekahnya long pancing orang lain bersedekah. Ya. Je lagi Ustaz. Lid dakwah. Karena orang yang berbuat baik dengan kebaikannya terpengaruhi orang lain berbuat baik, maka pahala orang lain berbuat baik itu seperti orang yang memberi pengaruh. Jadi godhat tanya tak pengaruh gop berbuat baik nyan hana kira dia pengaruh gop. Awai tak nejak masjid meno mengai oleh murid supaya murid pi bawai ja. Tutnya pimpinan pesantren awai dah tebi masjid. Murid kan ya mana kira-kira nyan keun dakwah. Awai tak jangan tu ke berhairon kepala aku Saud mengat jangan nak buah. Nyan keun mempengaruhi. Sebut dengan influencing method. Metode mempengaruhi orang lain. Yang itu dakwah. Baik. Terakhir kunci kalimat ayat ni, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Sehingga orang yang seperti disebutkan tadi, maka sekalipun banyak dia bersedekah, la yaqdiruna ala syai'in, dia tidak memperoleh apapun mimma kasabu dari amalan yang sudah dilakukan, karena kata terhapus benar, yaitu ala sawabi syai'in, tidak memperoleh pahala sedikit pun mimma kasabu dari apa yang sudah ia lakukan, wa amilu fid dunya, dan dari amal yang sudah dilakukan di dunia ini, ketika diambil hasilnya hari akhirat mau panen pahala, dia adalah gagal panen. Maka deh baru depu gagal panen. Pahala sedekah long ya Allah Taala. Orang lain kan bagi-bagi long alam na, yang orang lain kai cok-cok tu. Nak kam sedekah kah? Nak pam sedekah di masjid. Oh hanale kah? Apa ikah orangnya mihana umumkan susah ke. Kalau ke buat urut umuman, menang kira-kira. Jadi gepua juga kepada ria'an nas. Jadi ke depan itu enggak mungkin kita baca lagi. Ada hadis Nabi yang pada hari kiamat kita mencari-cari pahala kita. Pahala yang jamaah yang tabohnya. Oh nak kayak semua jamaah kah? Nah, masjid dah, masjid jami' bakal semua jamaah. Mengaku layah tuan, ambak yah tuan kalau ke. Kira-kira lagi nyanyi hadis ke. Oh nunuk rumah buat tungku imam, buat tungku imam yak leke gede. Hana bak lung ke Allah Taala. Hana le bak lung pahala.
Yang nak baklung urut yang ikhlas nyan nah ini tunjuk juga. Tapi yang hana yang perlu mau kuimu nyan ya setak kuimu kahwat. Ya setak ya tuang ke lekai pahala. Mempat na barang ke hana le. Inilah bahaya ria yang ditulis dalam kitab-kitab tasawuf, bahagian daripada